Ya, pertanyaannya, bagaimana cara yang baik untuk berdakwah kepada orang Islam ini? Pak, Bu, sarana perjuangan itu ada 3. Berapa? Ada berapa, Bu? Sarana perjuangan ada 3. Pertama, dakwah. Kedua, hisbah. Ketiga, jihad. Apa? Dakwah, hisbah, jihad. Dakwah jelas. Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hisbah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, katanya Habib Rizik itu keturunan Nabi, tapi kok galak-galak amat? Nabi saja kan diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Tapi kenapa yang ngaku keturunan Nabi kok galak-galak sekali? Umat tidak tahu Habib Rizik itu bukan berdakwah tapi berhisbah. Apa itu hisbah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau namanya nahi mungkar itu, Pak, tidak bisa lembut-lembut. Bapak datang ke diskotik, Mas, mohon maaf ya Mas, tolong diskotiknya tutup ya Mas. Kira-kira tutup enggak? Mana-mana harus galak. Mas, tutup ini. Kalau tidak ditutup, kami serbu. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar, ganas. Tapi kalau Anda berdakwah, memang ada aturannya. Begini. Tapi kalau kita di di majelis terbuka membuat satu serangan-serangan yang kurang elegan dan berpotensi menyinggung aliran lain, itu bisa merusak daripada metode dakwah yang diajarkan dalam Quran itu. Betul? Jadi sebetulnya bukan ajarannya yang salah, tapi cara Anda berdakwah itu yang kurang bijaksana. Betul? Bukan ajarannya yang salah, ajaran Anda itu bagus, benar. Tapi kalau caranya tidak bagus, bisa menyinggung perasaan orang lain, itu juga tidak bagus. Jadi ini kadang-kadang di kalangan kita kurang bisa membedakan mana dakwah, mana hisbah, mana jihad. Sama saja, betul? Nah, sama dengan ada Habib di Jakarta. Wah, itu kan ganas itu. Habib siapa itu? Habib Bahar, itu kan ganas. Ya, sebenarnya kalau dakwah tidak boleh begitu, nggak boleh begitu. Saya termasuk yang tidak setuju cara yang seperti itu. Ya, Anda bagus masuk ke wilayah apa? Hisbah. Nah, kalau hisbah itu langsung pergi ke diskotik, tempat-tempat pelacuran. Ya, hisbah itu bukan di podium. Apa? Anda hisbah di mimbar, salah. Hisbah itu bukan di mimbar, itu ke lapangan, itu namanya hisbah. Betul nggak? Nah, kalau di mimbar begini itu masih dakwah, betul? Nah, itu caranya beda. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jazakallah khair. Saya terinspirasi tadi mengatakan bumi kita ini sudah dicabut keberkahannya dari pernyataan 2 jenderal tadi itu kan? Dari jenderal yang bintang 2 itu dari Saudi Arabia yang datang ke tempat saya mengatakan, saya bawa uang sekian banyak, hanya hitungan jam habis. Sementara kalau saya berkunjung ke negara lain membawa uang yang sama, itu bahkan sampai kembali masih ada lagi uang itu. Nah, dia menganggap ini salah satu indikasi ketidakberkahan. Nah, kalau antum bertanya mana ciri-ciri atau tanda-tanda negeri kita dicabut keberkahannya, ya ini dengan banyaknya bencana-bencana ini, itu adalah indikasi keberkahan kita sudah dicabut oleh Allah. Mana ada sebuah negara yang tiap hari mengurusin masalah terus, bencana terus. Itu hanya Indonesia saja. Nah, kenapa kita cepat diperingatkan oleh Allah? Kenapa tidak orang kafir? Tadi saya katakan, kalau orang kafir dikasih kesempatan oleh Allah bersenang-senang di dunia. Kenapa kita orang Islam cepat diingatkan oleh Allah? Karena kita beriman, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi
teguran demi teguran, peringatan demi peringatan itu supaya menyadarkan kita kembali ke jalan yang benar. Jadi inilah salah satu indikasi tadi, ya. Baik, saudara Tuhan, di video tadi Ustadz Nababan mengatakan bahwa orang kafir diberkahi karena Tuhan membiarkan mereka. Nah, saudara Tuhan, orang kafir yang dimaksud ya kita tidak tahu karena dia tidak sebut apakah orang Kristen atau orang Buddha atau agama lain. Tidak. Nah, saudara Tuhan, di dalam kekristenan sendiri justru terbalik. Orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang taat akan firman Tuhan, orang yang taat akan perintah Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya, orang yang diberkati itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Ya, memang ya berkat itu tidak dibatasi hanya untuk orang percaya saja. Ya, semua orang diberkati oleh Tuhan. Tetapi khusus orang percaya ada berkat khusus. Ya. Berkat khususnya adalah berkat keselamatan, saudara orang Tuhan. Kalau berkat secara jasmani, semua orang ya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berbeda-beda, ya. Tetapi khusus orang Kristen, khusus orang percaya, ya akan mendapatkan berkat khusus dari Tuhan, yaitu berkat keselamatan. Bagi orang yang percaya Kristus, ya kelebihannya adalah mereka akan mewarisi kerajaan sorga, ya, karena Yesus sendiri sudah berkata bahwa Dia adalah jalan ke sorga itu, ya, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, ya, Dia adalah pemberi hidup. Jadi siapa yang tinggal di dalam Kristus akan mendapatkan hidup, bukan hanya hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini semua orang dapat, tetapi yang dimaksud adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah berkat lebih yang dialami atau yang dinikmati orang Kristen, ya, ketika mereka setia kepada Tuhan dan mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka hingga mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, saudara Tuhan, ya sekali lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, kelebihannya adalah mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ya, dan Yesus sudah menjamin itu. Ya, Yesus pergi ke sorga seperti dalam Yohanes 15 dan 16, ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, jadi ketika bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke sorga. Dan Yesus berpesan bahwa Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Jadi pemilik tempat itu adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Ya. Jadi Tuhan ya menyediakan tempat bagi kita, yaitu bagi kita orang yang tinggal di dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus, yang taat akan firman Kristus, dan juga yang mengimani akan penebusan melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan meneguhkan iman kita, serta membuat kita semakin kokoh di dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.